Sudah setahun pandemi terjadi, dan kita masih belum tahu kapan ini bisa teratasi. Interaksi dibatasi, kita tidak bisa lagi bertemu sesuka hati. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa untuk menerima itu semua. Tapi gimana ya? Gak ketemu lama-lama jelas bikin rindu. Satu-satunya tempat bersua akhirnya berpindah ke sosial media. Menurut laporan yang dirilis oleh We Are Social tahun 2021, pandemi membuat kita menghabiskan waktu lebih banyak di internet. Bayangkan, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu sebanyak 8 jam 52 menit per hari untuk mengakses internet. Dan 3 jam diantaranya adalah untuk mengakses media sosial. Data yang cukup melihat ternyata sepertiga hari kita dihabiskan di dunia maya. Sebagian malah lebih parah, ada yang hampir keseluruhan harinya dihabiskan di sana. Media sosial menjadi hal pertama yang diaksesnya saat bangun tidur di pagi hari, dan hal terakhir yang dibukanya sebelum memejamkan mata untuk menutup hari. Ia menjadi tempat bertemu, berbicara, berkeluh kesah, dan berusaha melepaskan diri dari masalah. Tapi di saat bersamaan, kita juga bertemu dengan apa yang menjadi sumber masalah itu sendiri. Apa itu? Yap, pada informasi yang isinya COVID lagi. COVID adalah konspirasi elit global. COVID adalah senjata biologis dalam perang memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. COVID adalah tanda kiamat sudah dekat. COVID adalah azab Tuhan untuk Cina atas perbuatannya terhadap Muslim Uighur. COVID adalah buatan orang komunis yang ingin menghentikan orang-orang beribadah. COVID adalah. Kalau enggak, kenaikan kasus lagi. Spekulasi vaksin lagi. Perdebatan lagi. Mana yang benar, mana yang salah, entahlah, otak terlalu lelah. Capek. Apa yang kita butuhkan untuk bisa bertahan dari gempuran? Bagaimana kita tetap bisa menjaga kewarasan? Kita butuh comfort, kita butuh kenyamanan. Lalu, ramai-ramai kita mencari kenyamanan dan sedikit kebahagiaan di tengah ketidakpastian. Sebagian orang menemukannya melalui drama Korea, sebagian lagi menemukannya melalui anime, sebagian lagi menemukannya melalui ribut-ribut memperdebatkan mana yang lebih baik antara drama Korea dan anime, dan sebagian lagi menemukannya melalui kolom-kolom komentar di tulisan-tulisan tentang keributan. Ayo dong baku hantam, jangan selesaikan dengan cara-cara kekeluargaan. Saya suka keributan, dan seterusnya. Akhirnya bukannya dapat kenyamanan, malah jadi bikin ribut-ribut betulan. Sebuah ending yang sialan. Tapi hal ini memang sering terjadi di kota-kota besar. Dunia sudah bikin pusing, dan kita dibikin makin pusing dengan keributan-keributan gak terlalu penting di media sosial. Kenapa sih ada orang yang suka memancing keributan? Dan kenapa juga ada orang yang suka menonton orang yang suka memancing keributan? Katanya mau cari kenyamanan. Kenyamanan kan seharusnya didapatkan dari perdamaian, bukannya keributan. Mari kita telusuri jawabannya satu persatu. Jadi, kenapa ada orang yang suka memancing keributan? Sejujurnya, konflik adalah bagian dari kehidupan manusia, bahkan tidak bisa dipisahkan. Karena manusia adalah makhluk yang pasti melakukan salah, namun suka merasa benar dan benci disebut salah. Dengan dirinya sendiri saja, ia sebenarnya sudah berkonflik, apalagi ditambah dengan manusia lain. Nah, orang yang secara sengaja suka memancing keributan untuk membuat konflik adalah mereka yang mendapatkan kesenangan dari emosi ekstrim yang muncul dari konflik tersebut. Mereka juga mendapat kesenangan dari pembenaran diri dan chaos yang terjadi. Terus, kenapa ada orang yang suka menonton orang yang sedang ribut-ribut? Ya, jawabannya karena dengan menonton orang ribut atau berkonflik,
Setidaknya mereka jadi melupakan konflik mereka sendiri. Dan bisa jadi konflik yang terjadi pada orang lain membuat mereka merasa sedikit lebih baik, lebih pintar, lebih beradab dari orang-orang yang berkonflik tadi. Konflik sebenarnya nggak selalu buruk. Dia punya elemen menyatukan perbedaan dan bisa konstruktif bila dikelola dengan baik. Keributan-keributan yang berdasar dan punya argumen yang baik bisa saja menghasilkan ide-ide dan cara pandang baru dalam melihat sesuatu. Yang jadi masalah, konflik hari ini adalah ribut-ribut yang sama sekali tidak menyatukan, tidak masuk akal, dan jelas tidak konstruktif. Akhirnya, hate speech, hoax, prasangka, stigma ada di mana-mana. Dampaknya, keributan yang membuat perpecahan menjadi semakin banal. Sekarang, mungkin keributan-keributan ini terlihat sepele karena yang dibikin benci-bencian adalah fans drama Korea dan anime. Tapi bagaimana jika yang dijadikan tempat untuk mencari comfort atau kenyamanan oleh seseorang bukan lagi drama Korea, anime, tiktokan, meme, atau video kucing lucu, namun adalah agama? Ruwet. Ketika kita sudah biasa dengan keributan-keributan kecil, level toleransi kita terhadap keributan tidak akan lagi sama. Keributan kecil akhirnya terasa tidak berdampak apa-apa. Maka naiklah kita ke dalam keributan yang lebih besar. Lalu keributan yang lebih besar akhirnya terasa biasa juga. Naik lagi levelnya, dan begitu terus sampai akhirnya kita sudah pada tahap dibikin benci-bencian antara kelompok keras, bahasa, agama, negara, bahkan sesama manusia. Tapi itu kan cuma di medsos. Well, sayangnya apa yang terjadi di media sosial secara langsung mempengaruhi kehidupan kita di dunia nyata. Contohnya, review buruk yang orang lain tinggalkan di sebuah restoran misal, akan membuat kita berpikir ulang untuk makan di restoran yang sama. Nah, itu terjadi juga dalam kasus hujat-hujatan di sosial media. Benci-bencian di sana membuat tingkat intoleransi nyatanya semakin tinggi. Temuan dari Setara Institute, Wahid Foundation dan LSI, serta Center for Strategic and International Studies mengkonfirmasi hal tersebut. Selain intoleransi, polarisasi yang menormalisasi dehumanisasi seperti yang terjadi di Pilpres lalu, yang mana kita merasa biasa saja seseorang dipanggil cebong atau kampret, juga perlu loh menjadi perhatian. Dehumanisasi adalah bentuk paling berbahaya dari permusuhan, karena narasi dehumanisasi kerap kali digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan pemusnahan. Itu yang dilakukan oleh Nazi hingga teroris masa kini. Sadar gak sih? Menggambarkan masyarakat yang semua orang saling membenci satu sama lain sangat berbahaya karena akan menjadi ramalan yang jadi kenyataan. Mereproduksi kebencian adalah hal yang paling gampang dilakukan karena insting primitif manusia membuat kita selalu lebih mudah untuk membagikan kemarahan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Jonan Berger dan Catherine L. Milkman dalam penelitiannya yang berjudul What Makes Online Content Viral. Karena sosial media bisa dengan mudah membuat dunia online di mana kita hanya melihat informasi yang kita sepakati saja atau sejalan dengan pandangan kita, hidup di mana hanya kita sedikit sekali mengenal orang yang berbeda dengan kita, membuat apa-apa saja informasi tentang mereka datang dari kelompok kita sendiri. Ketika narasi yang dibangun adalah narasi kebencian, akhirnya kelompok yang satu akan menggambarkan kelompok lainnya sebagai kelompok yang membenci segala hal tentang mereka. Konflik komunal kemudian akan berubah menjadi konflik laten, konflik yang tidak berwujud dalam kekerasan, namun tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apakah masih mungkin kita bisa menemukan kedamaian di tengah orang-orang yang suka mencari keributan? Jawabannya jelas mungkin. Konflik memang akan selalu ada, tapi kita bisa memilih mana yang kita ingin terlibat di dalamnya. Disinilah literasi media dan critical thinking menjadi kunci. Poinnya begini, karena selalu ada orang yang diuntungkan dari keributan,
maka keributan-keributan kecil sengaja dibuat dan dipelihara serta dibiasakan. Dan selama keributan-keributan kecil itu selalu laku, orang yang membuat keributan akan selalu ada. Prinsip ekonomi bekerja di sini. Ingat, selama ada demand, pasti akan selalu ada supply. Oleh karenanya, kita harus berhenti memberikan demand keributan. Caranya adalah dengan mengabaikan semua keributan unfaedah yang kita temukan. Kenapa harus diabaikan? Karena kalau kita respon, si orang yang membuat keributan merasa dirinya penting untuk terus bersuara atas pendapatnya yang jelek saja belum itu. Akhirnya, audiensnya semakin banyak, dan orang-orang serupa yang pendapatnya sama-sama jelek saja belum itu bisa terinspirasi dan terus membuat pendapat jelek lainnya. Akhirnya nggak selesai-selesai deh. Makanya, udah abaikan saja. Terus gimana kalau keributannya berbahaya? Banyak ujaran kebencian dan ngasih prasangka dan stigma-stigma buruk. Masa sih kita abaikan juga? Ya, memang harus diabaikan. Karena jika semua orang mengabaikan hal tersebut, orang yang bikin ribut pasti mikir sendiri kalau pendapatnya tidak bernilai apa-apa. Dan yang paling penting, jika ada keributan seperti ini, kita harus laporkan sama-sama. Biarkan platformnya men-take down pendapat orang tersebut. Semakin cepat kita report, semakin cepat pendapat yang jelek saja belum itu hilang. Mari kita buat lingkungan media sosial yang lebih positif dan suportif, yang bisa bikin kita nyaman menikmati apapun yang kita sukai. Mau drama Korea, anime, meme, TikTok, masak-masak, bubut diaduk, tidak diaduk, dan seterusnya dan seterusnya. Kenyamanan ini yang setidaknya akan membawa perdamaian sederhana dalam diri kita, yaitu perasaan tenang dan aman tanpa ada keresahan, kemarahan, atau kekhawatiran ketika kita tidur di malam hari. Perdamaian yang gak bisa didapatkan oleh orang-orang pencari keributan, karena mereka tidak tahu bahwa mereka bisa mendapat kenyamanan tanpa harus merusak kenyamanan orang lain.